Baik, seterusnya kita akan lakukan pembahasan. Untuk materi berikutnya adalah tentang perintah dasar menggambar objek 3 dimensi solid. Perintah dasar menggambar objek 3 dimensi solid dalam AutoCAD itu yang diberikan ke kita itu sangat sedikit sekali. Sehingga terkadang objek-objek 3 dimensi solid yang kita hendak gambar itu harus dibarengi dengan penggambaran di 2 dimensi. Yang pertama adalah menggambar box. Itu fungsinya untuk menggambar kotak atau balok ya. Jadi pada komen ketikkan box. Kemudian specific corner of box artinya kita disuruh menentukan peletakan boxnya. Kita misalkan di sini TK1. Kemudian corner of artinya titik yang lain. Di sini kita buat ukurannya sekaligus panjang 40, 50, 60 ya. Sehingga akan terbentuk box seperti ini. Ya, kemudian boxnya ini arah X panjangnya 40, arah Y panjangnya 50 dan arah Z tingginya 60 ya. Inilah ukuran atau bentuk box yang terbentuk ya. Kemudian kalau boxnya ini sekarang kita perhatikan tampilan wireframe dalam bentuk kawat-kawat yang tersambung. Jadi untuk menampilkannya dalam bentuk tampilan sebenarnya ini cukup kita ketikkan hide pada komen ya, hide HIDE. Ya, perintah ini diharapkan selalu digunakan pada saat menggambar 3 dimensi sehingga kondisi gambar kita akan terlihat bagaimana yang sebenarnya. Itu yang pertama, box. Baik, sekarang yang kedua, kita masuk pada perintah sphere. Sphere fungsinya untuk menggambar bola solid. Ya, berarti kalau bola, dia hanya memiliki dua saja ya. Yang pertama adalah titik pusat, ya, titik pusat, center. Kita pilih TK1, ini sekaligus peletakan titik pusatnya. Kemudian yang kedua radius dari sphere atau diameter. Ya, radiusnya kita berikan 25. Sehingga akan terbentuk bola kita seperti ini, tidak kelihatan seperti bola. Untuk melihatnya seperti bola, kita ketikkan perintah hide. Maka tampilannya nanti akan seperti ini. Sehingga jari-jari dari bola kita ini nanti adalah 25. Ya. Oke, yang ketiga adalah perintah silinder. Perintah silinder yaitu untuk menggambar silinder. Ciri khas silinder adalah dia memiliki apa? Titik pusat. Kemudian jari-jari dan ketinggian. Ya, jadi pada komen ketikkan silinder. Kemudian center point, peletakan dari titik pusatnya, kita klikkan di TK1. Kemudian radius dari silinder kita berikan 20. Tinggi silinder kita berikan 55. Sehingga akan terbentuk silinder seperti ini. Dan kalau kita hide kembali, maka tampilannya seperti ini. Ya, kemudian inilah jari-jari yang 20 tadi dan ini yang tingginya 55. Ini penggunaan perintah silinder. Yang keempat adalah menggambar cone. Cone itu menggambar kerucut solid. Ya, jadi untuk cone hampir sama dengan silinder. Pemberian ukurannya. Yang pertama adalah center point, titik pusat atau peletakan titik pusatnya. Ya, kemudian yang kedua adalah radius dari cone 20, kemudian tingginya 45. Ya, jadi akan terbentuk cone kita seperti ini. Kalau kita hide seperti ini, ya. Lalu bisa kita lihat inilah jari-jarinya 20 dan tingginya yang 45. Ya, ini penggambaran dari sebuah kerucut solid. Yang kelima yaitu menggambar wedge. Yaitu menggambar wedge itu adalah sebuah box yang terpotong arah diagonalnya. Ya, kita istilahkan juga dengan baji. Jadi pemberian ukurannya nanti sama dengan box. Ya, berarti first corner peletakan dari wedge. Kemudian specific corner ya arah X 20, 25 dan 30. Sehingga terbentuk sebuah baji segitiga ya atau dari box yang terpotong diagonalnya sini. Nah, jadi ini yang setelah kita hide seperti ini posisinya. Ini X-nya 20, Y-nya 25 dan tingginya 30. Ini menggambar wedge atau segitiga solid. Yang keenam adalah menggambar torus. Torus ini menggambar cincin atau donat 3 dimensi ya. Jadi pada torus ini nanti pada komen kita ketikkan torus. Yang dimilikinya adalah center dari torus TK1, artinya peletakan dari torusnya. Ya, TK1 kita letakkan di sini.
Kemudian radius dari torus 55. Radius ini adalah radius rata-rata ya. Radius rata-rata itu maksudnya diameter radius dalam ditambahkan dengan radius luar dibagi 2. Sedangkan radius of tube tabungnya ya, cincinnya itu. Ya, tabung atau cincin. Sehingga terbentuk torus kita seperti ini. Kalau kita height seperti ini lebih kurang. Ya. Jadi yang dikatakan dengan radius torusnya 15 tadi yang ini. Ya, rata-ratanya yang tengah ini, sedangkan radius of tube-nya yang ini ketebalannya. Ya, ini penggunaan perintah torus menggambar cincin atau donat. Oke, itu yang keenam. Seterusnya yang ketujuh adalah extrude. Perintah extrude ini digunakan untuk memberi ketebalan pada objek 2 dimensi. Ingat, objek 2 dimensi yang hendak diberikan ketebalan itu objeknya harus sudah terjoin. Ya, sudah harus terjoin. Jadi di sini extrude-nya nanti ada beberapa opsi. Yang pertama opsi height. Ya, misalnya inilah sebuah rektangular persegi 4 yang digambar dari perintah rektangular. Kemudian kita ingin beri ketebalan padanya. Pada komen ketikkan extrude. Select objek, tentunya kita select rektangularnya ya. Kemudian select objek, kalau ada lagi kita pilih. Tapi kalau tidak ada kita enter. Maka dia tanya berapa penebalan atau tingginya. Kita inginkan 55 ya. Kemudian angle of taper, kemiringannya kita buat 0, berarti dia nanti penebalannya lurus ke atas tanpa ada kemiringan. Sehingga terbentuklah box kita seperti ini jadinya. Ya, dan kalau kita lakukan height, ini tingginya 55. Ya, lalu kalau kita height, maka nanti tampilan yang sebelah dalam ini tidak akan kelihatan ya. Inilah extrude opsi height dengan angle-nya 0 derajat ya. Sedangkan yang kedua, kalau misalnya kita inginkan nanti kemiringannya itu tertentu, artinya tidak 0, bisa kita lihat dengan objek yang sama. Kita extrude, pilih TK1, ya, TK1-nya yang ini tentunya, tidak muncul. Enter, lalu tingginya 50. Kemudian pada saat dia bertanya berapa derajat, kita berikan 10. Maka terbentuklah hasil extrude-nya seperti ini. Ya, berarti tinggi dari box kita tadi atau box yang terpancung ini jadi 5 ya, 50. Kemudian kemiringannya 10. Kemiringan maksudnya adalah dia naik ke atas dan mengecil ya. Setiap dari garis lurus ini ke sini 10 derajat. Dari sini juga demikian 10 derajat ya. Jadi perlu diingat kalau sudut yang diberikan adalah 10, maka pengecilannya ke dalam, ke arah dalam seperti ini. Tapi kalau nanti kita buat nilainya negatif, maka dia mengalami pelebaran di atas. Jadi bagian bawah nanti lebih kecil dari bagian atas ya. Itu extrude opsi angle yang bukan 0. Oke, baik, seterusnya yang berikutnya adalah extrude dengan opsi pad. Ya, pad lintasan. Ya, artinya memberi ketebalan dari suatu objek 2 dimensi, penebalannya itu mengikuti lintasan yang sudah diberikan. Ya, di sini diberikan sebuah lingkaran, ini yang mau kita extrude ya. Maka karena kita ingin mengekstrud dia mengikuti lintasan, maka harus ada lintasan. Ini lintasan, berarti lingkaran dengan garis ini posisinya tegak lurus. Ya, jadi ini bidang X-nya di lantai, sedangkan untuk menggambar ini X-nya sudah harus tegak. Kita putar dia terhadap sumbu X 90 derajat lalu kita gambar. Ya, ingat ini kita gambar dari perintah P-line dan ini sudah satu kesatuan. Ya, pada komen ketikkan perintah extrude lalu pilih objek. Objek yang mau di-extrude mana? Ya, lingkaran ya. Jadi pasti lingkaran yang kita pilih. Kemudian kalau ada lagi kita pilih, tapi kalau tidak ada kita enter. Specify height of extrusion ya. Kita pilih di sini opsinya pad P ya, karena kita ingin memberi ketebalan berdasarkan pad lintasan yang ada. Setelah kita pilih P, dia minta pad mana yang mau dipilih ya, maka TK2 kita pilih ini. Ya, lalu lingkaran itu akan mengikuti lintasan ya. Lalu kalau kita height seperti ini. Iya, ini hasil dari extrude dengan opsi pad ya, bisa dipahami untuk extrude pad. Ya, yang berikutnya yang perlu kamu ketahui atau kita ketahui adalah ketentuan mengekstrud. Ekstrud itu akan sukses apabila memiliki syarat-syarat ini ya, artinya syarat-syarat ini harus dipenuhi.
Yang pertama, objek 2D-nya harus sudah dijoinkan, ya, sudah dijoinkan. Karena kalau belum dijoinkan, sampai kapanpun tidak bisa di-extrude. Ujung-ujung objek 2D harus tepat saling ketemu, ya, tidak boleh berkurang atau berlebih. Jadi kalau berkurang, gunakan perintah extend untuk memperpanjangnya. Kalau berlebih, ya di trim untuk memotongnya, ya. Ingat kembali 2 dimensi. Objek 2D tidak boleh saling bertindih atau double. Jadi kalau dalam gambar 2 dimensi kita menggambar sering double, ya, itu nggak kelihatan, tapi dalam 3 dimensi nanti itu sangat mempengaruhi, ya, mengakibatkan extrude kita tidak berhasil. Baik, seterusnya kita masuk pada perintah revolve yang ke-8, membuat objek 3 dimensi mengikuti lintasan perputaran skate 2 dimensi. Ya, skate 2 dimensinya pun harus sudah terjoin, ya, sudah terjoin. Oke, diberikan gambar 2 dimensi seperti ini. Ya, ini ada ukurannya kalau mau diukur, ya. Oke, ini kira-kira. Sekarang objek 2 dimensi ini mau kita putar. Ya, perputarannya ini karena 3 dimensi ya pasti terhadap sebuah sumbu, ya, terhadap sebuah sumbu. Jadi kita inginkan nanti dia diputar terhadap sumbu Y, sehingga sumbu Y-nya nanti atau UCS-nya harus kita pindah ke sini dulu. Nanti kita lihat, ya. Dan ini objeknya sudah terjoin. Jadi pada komen ketikkan revolve, ya, pilih TK1, tentunya objek yang hendak kita revolve. Ya, kalau ada lagi kita pilih, tapi kalau nggak ada cukup. Ya, spesifik start point, ya. Kita pilih Y-axis dengan catatan sebelum ini kita lakukan UCS-nya itu sudah harus posisinya seperti ini, ya, seperti ini, ya. Jadi dia pemutarannya ini terhadap sumbu Y, ya, sehingga dia minta berapa besar sudut, kita masukkan 360, artinya satu lingkaran penuh kita putarkan dia, ya, maka akan terbentuk seperti ini gambarnya, ya. Kalau kita hide akan kelihatan seperti ini. Biar lebih bagus lagi seperti ini, ya, sehingga skate 2 dimensi yang ada di sini tadi itu sudah terrevolve sehingga membentuk objek 3 dimensi. Dan ini ya kita sebut sementara adalah seperti asbak lah, tapi walaupun di sini belum dipotong, ya, nanti kita masuk perintah untuk memotong. Ya, oke, ini kira-kira perintah revolve, ya. Ini dalam bentuk solidnya, ya. Ya, demikian, ya, pemahaman atau pembahasan kita tentang perintah dasar menggambar objek 3 dimensi solid. Ya, jadi intinya sebenarnya di sini kalau kita lihat ada 6 yang langsung membentuk 3 dimensi, sedangkan ada 2 yang lain untuk membentuk 3 dimensi, tapi dari 2 dimensi terlebih dahulu. Jadi kalau skate kita nanti dalam bentuk 2 dimensi, maka proses pemberian ketebalannya itu dari perintah extrude, dan yang kedua dari perintah revolve, ya. Oke, demikian pembahasan kita, dan kita akan bahas untuk materi yang berikutnya nanti.